Selamat datang di kuliah Big Data. Pada pertemuan kelima ini, kita akan membahas mengenai cara memproses Big Data. Dalam laporan McKinsey Global Institute tahun 2011, komponen dan ekosistem utama diuraikan sebagai berikut. Teknik untuk menganalisa data seperti A/B testing, machine learning, dan natural language processing, teknologi big data seperti business intelligence, cloud computing, dan database, visualisasi seperti bagan, grafik, dan tampilan lain dari data. Teknologi pemrosesan big data yang akan kita bahas bekerja dengan membawa kumpulan besar data terstruktur dan tidak terstruktur ke dalam format di mana analisis dan visualisasi dapat dilakukan. Informasi hanya dapat diperoleh dari big data jika dapat direduksi atau dikemas ulang ke dalam format yang dapat dipahami orang. Salah satu tren yang memungkinkan revolusi big data adalah pengembangan perangkat lunak baru dan sistem database seperti Hadoop, Base, dan NoSQL untuk kumpulan data besar yang tidak terstruktur. Ada sejumlah vendor yang menawarkan alat pemrosesan big data dan edukasi big data. Salah satunya adalah IBM yang mempunyai Big Data University dan Data Scientist Workbench. Data Scientist Workbench adalah kumpulan alat open source yang di-hosting di cloud seperti OpenRefine, Jupyter Notebook, Shapley Notebook, dan RStudio. Data Scientist Workbench menyediakan akses mudah ke Spark, Hadoop, dan berbagai mesin analitik big data lainnya, selain bahasa pemrograman seperti Python, R, dan Scala. Hadoop adalah framework perangkat lunak open source yang digunakan untuk menyimpan dan memproses data dalam jumlah besar. Hadoop diimplementasikan dalam beberapa modul khusus yang berbeda. Penyimpanan terutama menggunakan sistem file Hadoop atau HDFS, manajemen sumber daya dan penjadwalan untuk tugas komputasi, model pemrograman pemrosesan terdistribusi berdasarkan MapReduce, utilitas umum dan pustaka perangkat lunak yang diperlukan untuk seluruh platform Hadoop. Hadoop adalah framework yang ditulis dalam bahasa Java. Awalnya dikembangkan oleh Doug Cutting yang menamakannya berdasarkan nama gajah mainan putranya. Hadoop menggunakan teknologi MapReduce Google sebagai dasarnya. Node hanyalah sebuah komputer. Node biasanya perangkat keras komoditas non-enterprise yang berisi data. Jadi pada contoh ini kita punya node 1, lalu kita bisa tambahkan lebih banyak node seperti node 2, node 3, dan seterusnya. Rak adalah kumpulan dari 30 atau 40 node yang secara fisik disimpan berdekatan, dan semuanya terhubung ke switch jaringan yang sama. Bandwidth jaringan antara dua node dalam sebuah rak lebih besar dari bandwidth antara dua node di rak yang berbeda. Cluster Hadoop adalah kumpulan rak. Apache Hadoop adalah platform penyimpanan yang sangat scalable, yang dirancang untuk memproses kumpulan data yang sangat besar pada ratusan hingga ribuan node komputasi yang beroperasi secara paralel. Hadoop memberikan solusi penyimpanan hemat biaya untuk volume data besar tanpa persyaratan format. MapReduce, paradigma pemrograman yang memungkinkan skalabilitas masif ini, adalah inti dari Hadoop. Menurut IBM Analytics, beberapa perusahaan menunda peluang big data karena kendala organisasi. Yang lain tidak yakin distribusi apa yang harus dipilih, dan yang lain tidak dapat menemukan waktu untuk mematangkan pengiriman big data mereka karena tekanan kebutuhan bisnis sehari-hari. Strategi Hadoop paling cerdas dimulai dengan memilih distribusi yang direkomendasikan, kemudian mematangkan lingkungan dengan arsitektur hybrid yang dimodernisasi, dan mengadopsi strategi data lake berdasarkan teknologi Hadoop.
Data lake adalah metode penyimpanan data yang menyimpan data mentah dalam jumlah besar, dalam format aslinya dan secara lebih horizontal untuk mendukung analisis sumber data yang awalnya berbeda. Big data paling baik dianggap sebagai platform daripada sekumpulan perangkat lunak tertentu. Data warehouse adalah bagian dari platform big data. Data warehouse memberikan wawasan yang mendalam dengan analitik dalam basis data canggih dan analitik operasional. Data warehouse menyediakan pemrosesan analitik online atau OLAP. Modernisasi data warehouse, sebelumnya dikenal sebagai augmentasi data warehouse, adalah tentang membangun infrastruktur data warehouse yang ada dengan memanfaatkan teknologi big data untuk meningkatkan kemampuannya. Pada dasarnya adalah upgrade. Diberikan satu set data, ada 3 jenis kunci untuk modernisasi data warehouse. Preprocessing menggunakan big data sebagai zona pendaratan sebelum menentukan data apa yang harus dipindahkan ke data warehouse. Bisa dikategorikan sebagai data tidak relevan atau data relevan yang akan masuk ke data warehouse. Offloading memindahkan data yang jarang diakses dari data warehouse ke Hadoop kelas perusahaan. Eksplorasi menggunakan kemampuan big data untuk menjelajahi dan menemukan data bernilai tinggi baru dari sejumlah besar data mentah dan membebaskan data warehouse untuk analisis mendalam yang lebih terstruktur. Ya, demikian materi kuliah Big Data kali ini. Sekian dan terima kasih.